Jalan menuju bahagia dimulai dari kita. Emang iya? Yuk bahas. Hai semuanya. Ketemu lagi Di mana? di sini. Ini episode awal Perdana. kita di channel podcast Bicara Bahagia dengan Ibu Rika, Ibu Elena, Ibu Upi, Pak Alex. Dan Hari ini kita mau tanpa ngomong ibu. apa? Dan tanpa ibu. Hari ini kita mau ngomong apa nih? Hari ini kita mau ngomong sesuatu hal yang kesannya biasa tapi penting, apa tuh? yaitu reprogramming your happiness. Enggak, ini nggak susah ya? Enggak. Nggak susah ya? Soalnya kalau bilang reprogramming, Ya dia udah. langsung ini nih, taruh dulu nih. Ntar Taruh gue mikir dulu. musisi kan beda. Musisi beda, prosesnya Prosesnya beda. programming apa nih gitu? Apalagi orang IT. Oke, kalau bahagia gimana reprogramming? Gimana tuh Mbak Upi? Jadi dalam keadaan yang biasa kita kan normalnya apakah Anda cukup bahagia? Biasanya kita menjawab kita cukup bahagia. Artinya kita sehat dan lain-lain. Tapi ada saat-saat tertentu yang tidak bisa kita hindari. Kita berada di situasi baik itu personal, profesional maupun lain yang kita tuh tidak happy berada di situ, dan kadang itu bisa berlangsung lama dan itu menghambat kalau di profesional pekerjaan kita, relasi kita dengan orang lain. Nah, bagaimana caranya kita melakukan reprogramming supaya kita kembali lagi keluar dari emosi negatif itu ke posisi netral, kemudian menemukan lagi kebahagiaan kita dalam mau kerja kayak mau keluarga kayak mau apapun itu. Jadi reprogramming ini penting sebagai sebuah keterampilan ya, saya bilang keterampilan yang bisa dipelajari agar orang bisa mengembalikan dirinya sendiri menuju happiness lagi gitu. Berarti kan ada standar ya Ada standar yang ditetapkan supaya kita sadar diri gitu loh. Kita mawas diri. Kita udah sampai di mana gitu. Karena kalau reprogram kita nggak tahu mau direprogram seperti apa, Betul. atau nggak ada standar, kan jatuhnya jadinya mubazir ya. Iya. Gitu. Jadi memang harus dimulai dengan keterampilan untuk menyadari diri sendiri, self awareness. Jadi itunya memang harus ada. Tapi anggap aja kita di kali ini kita udah bicara bahwa dia udah menyadari bahwa ini situasi yang dia nggak happy, terus dia ingin melakukan sesuatu terhadap itu. Nah itu yang akan kita bahas gitu. Yang banyak tuh biasanya kaitannya sama perubahan sih. Ya, jadi perubahan ada hidup lah. Perubahan yang tidak Tahap-tahapan. seperti yang kita harapkan gitu. Jadi ada tiba-tiba ada perubahan yang besar gitu ya terjadi. Contohnya pandemi kemarin ya. Itu kan ada semua orang dipaksa berubah gitu loh. Yang tadinya kita nonton konser berduyun-duyun ya, sekarang sih udah mulai balik lagi ya. Tapi saat itu kita dipaksa untuk tiba-tiba ada di rumah kan gitu-gitu ya. Nah, Alex dikurung dalam rumah. dikurung dalam rumah, terus juga banyak pembatasan-pembatasan yang mengakibatkan ya karya-karya seni susah gitu ya dinikmati, boro-boro kita yang di rumah juga kepengen sebenarnya dengan karya seni yang baru gitu, tapi kan nggak bisa. Nah itu tuh contoh tuh situasi yang Memaksa kita berada di sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Betul. Curiga sama orang kalau ketemu gitu kan, pandemi kan gitu ya. Kalau belanja curiga dia kondisinya bagus nggak, sehat nggak gitu. Iya, benar. Pegang belanjaan kita gitu. Benar. Paling kalau ada yang batuk ya, batuk itu lebih dahsyat daripada ngeluarin pistol ya kan. Begitu batuk langsung kabur. Tapi emang iya, kayak dulu kan awal-awal waktu ya kita ngomong pandemi lah, karena masih 2 tahun terakhir ya. Itu kan semua orang sebenarnya udah bukan reprogramming, dipaksa reprogramming kan, karena kalau lagi pas pandemi. Tapi emang nggak mudah kan, harusnya itu kan standarnya kan kita yang reprogram itu kan harusnya dengan standar kita kalau kita bilang ukuran kan. Tapi kan ketika waktu pandemi itu kan ukurannya adalah sebenarnya mass jadinya kan. Betul. Makanya banyak orang akhirnya nggak ada yang nggak siap, sehingga banyak yang stres, banyak yang depresi gitu kan, banyak yang ngerasa ini nggak bisa ngikutin gitu karena belum saatnya dia merubah, tiba-tiba harus berubah. Nah ini kan standar-standar gitu tuh sebenarnya nggak tahu ya kalau di Rika di mana di konselingnya itu, maksudnya apa sih pasien-pasien itu, apakah memang si pandeminya sendiri, si penyakitnya itu sendiri, atau lebih karena mereka sendiri sebagai orang tuh karakternya emang
nggak mudah, tidak adaptif gitu terhadap perubahan. Kan bisa juga kan. Sehingga akhirnya semua orang beda-beda kan. Ada yang kayak pakai Zoom, ada yang kan semua orang udah pasti harus pakai Zoom waktu itu gitu kan. Tapi ada yang enggak, gue nggak mau deh gitu. Ada aja yang menolak gitu, ya karena dia nggak mampu gitu kan. Tapi kan harus. Iya, jadi langsung kalau ngomongin soal yang konseling, jadi langsung terbagi dua tuh. Orang yang adaptif lebih cepat, tapi dia konsul juga. Gue kecepatan nggak sih, kok teman-teman gue masih di sini, gue udah bisa gini ya gitu. Sementara ada satu lagi orang yang memang ketinggalan. Aduh, saya tuh, jadi dia lebih banyak mengklaim kesulitannya. Jadi kayak saya tuh kan udah tua ya, masa diharuskan sih belajar untuk nge-zoom dan sebagainya itu pakai bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris dan sebagainya. Ada yang begitu, ada yang saking adaptifnya dia jadi kayak kehilangan diri juga. Ada yang jeleknya juga loh, jadi terlalu melesat tinggi gitu ya. Tapi di titik dia ngeliat ke belakang nggak ada temen-temennya itu, dia juga worried gitu. Ini gue normal nggak sih gitu? Iya. Plus juga ada communal anxiety selama pandemi itu, karena itu bukan hanya terkena 1-2 orang, tapi kayak semua community ada di situ. Jadi istilahnya share and anxiety gitu, bahwa semua orang cemas pasti, nggak hanya secara profesional, family juga dan lain-lain. Tapi kalau di sini mungkin kita bisa fokuskan di keadaan normal deh gitu ya. Maksudnya anggap aja kita udah back to normal, tapi kita berada di sebuah situasi yang ada perubahan yang sangat mendasar yang kita tidak bisa keluar dari situ, dan bagaimana menemukan happiness kita kembali gitu. Iya, benar. Iya, makanya nanti mau nanya. Abis pandemi juga bukan berarti pasien berkurang ya? Oh iya. Iya, karena mereka baru bisa adapt. Itu bagus apa enggak tuh? Itu kan agak lumayan kan. Selama pandemi kan bagus, ada yang susah, ada yang oke deh nih gue banget semua kumpul di enggak gitu. Sih ya, maksudnya kasian itu aku mau bilang bahwa itu kan sudut pandang ya. Orang melihat sesuatu terjadi itu, sudut pandangnya seperti apa? Apakah apakah itu buruk, apakah itu bagus, tuh kembali lagi ke sudut pandang kan gitu. Karena kalau kita bicara soal masalah gitu, nanti kita share satu-satu ya gitu. Di luar pandemi juga banyak masalah. Ini pandemi udah kelar ceritanya gitu ya. Orang udah nggak pada pakai masker kayak kita gini gitu loh. Tapi still ada yang konsul ke gue, gimana adapt lagi ke situasi yang normal seperti itu gitu. Iya sih. Nah, coba kalau Mas Alex, ada pengalaman apa ya yang perlu di-adapt gitu? Kalau dulu jadi kalau sekarang kalau gue ngelihat nih ya, kayaknya itu ada dua sisi. Jadi gue kan sebenarnya tipe orang yang sering lebih senang di rumah kan sebenarnya. Jadi pas saat pandemi itu merasa ya emang gue sering di rumah gitu, jadi nggak ada masalah, tambah happy malah. Tapi ada juga dari sisi ekonomis, gue kan perlu job manggung gitu kan, itu udah nggak ada tuh. Wah, itu dari situ mengkhawatirkan tuh. Tapi kok dari sisi keadaan di rumahnya itu, wah lebih menikmati gitu. Jadi kita bisa lebih punya waktu ngulik apa aja di internet gitu. Jadi adaptasinya mungkin karena gue tipe orang yang suka di rumah terus ngulik komputer gitu. Jadi akhirnya waktunya semakin banyak. Kalau dulu kan pas zamannya sebelum pandemi nggak ada waktu tuh untuk di rumah, pulang ngamen gitu, capek tidur, pulang ngajar capek tidur. Nah sekarang balik lagi kayak gitu? Nah sekarang tapi masih 50-50. Masih 50-50, belum 100% ya? Nah sekarang juga malah setelah pandemi ini, situasi sekarang jadi kayak stres lagi nih, penyesuaiannya gimana lagi ya. Udah biasa di rumah, terus sekarang lebih sering keluar, lebih sering sakit-sakitan lagi. Dulu pandemi itu nggak pernah sakit soalnya, karena di rumah terus kan, paling sakitnya masuk angin gitu. Sekarang sakit bisa lebih, sebulan bisa 3 kali, 2 kali gitu. Iya karena kena ini. Nah kalau dikaitkan dengan kebahagiaan gitu, lebih bahagia mana, kapan gitu? Pertanyaan. Kita kan ngomongin itu tadi ya, reprogram or happiness. Nah, merasa lebih bahagia kapan? Pada waktu di rumah, tapi mungkin ekonomi ketat. Boleh call a friend. 50-50. Apa jawaban D semua benar? Tapi kalau di waktu pandemi sih di rumah, secara ekonomi juga karena job manggung nggak ada kan, tapi ada ininya, ada sesuatu yang baru dengan ngajar online. Jadi kayaknya bisa diimbangi gitu. Jadi sebenarnya kayaknya sama aja, cuman yang bikin stres tuh situasinya ini sebenarnya lebih ke situasi cemas keluar rumah itu loh. Takut ketularan, takut ini. Terus lihat berita kan waktu pandemi kan, yang bikin stres tuh berita teman-teman
yang meninggal, ada yang ini sakit gitu. Dan semakin dekat ke sini kan. Semakin banyak. Tadinya jauh, dekat. Terus lingkungan kita terdekat. Teman kuliah, teman SMA, teman musik juga, tetangga, keluarga gitu. Yang bikin stres sebenarnya soal itu tuh. Kalau soal di rumahnya gue sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan karena lebih seneng stay at home. Tapi setelah pandemi mereda, ya itu pertanyaan, happier atau sama-sama aja? Ya happy-nya itu mungkin karena wah ini udah angka kematian udah menurun, jadi bikin kita lebih tenang gitu, lebih tenang keluar rumah, terus lebih tenang nanti bisa meeting di luar, keluar ketemu teman-teman gitu, bisa reuni lagi gitu. Jadi happier. Soalnya tampangnya sama aja. Gue jadi bingung. Happier yang mana? Dia tuh happy nggak happy itu emang begitu setelannya. Kecuali kalau lagi flat face. Flat face. Apa afeksi? Nggak ada afeksi datar. Afeksi datar. Dia kalau main gitarnya mau lagunya rock kayak mukanya sama. Jadi gimana Mas? Happier yang mana? Ini belum terjawab. Happier ya, lebih happier sekarang sih bisa ketemu teman-teman gitu kan. Kalau dulu kan ketemu teman juga, cuma kan lewat layar. Gak bisa disentuh, video call. di terawang. Iya, apa kabar lu? Bu Jita nggak bisa kan? Sekarang bisa ketemu. Oh iya beneran. Kalau Upik? Apa tadi pertanyaan? Apa sih? Jangan melempar pertanyaan ya, kamu tidak menjawab. Situasi, pernah mengalami situasi yang perlu direprogram nggak? Nah itu. Gitu. Enggak dalam gini, kalau dalam konteks yang sangat besar pandemi dan lain-lain enggak, karena sebelum pandemi pun gue sudah terbiasa bekerja yang tidak ke kantor, bisa kerja dari rumah tuh biasa, meeting online tuh udah terbiasa. Yang berkurang adalah perjalanannya. Malah gue happy di situ karena nggak macet, nggak lelah dan lain-lain. Tapi nggak happy-nya adalah nggak bisa syuting, nggak bisa bikin pelatihan kayak gitu. Tapi itu in general itu fine. Tapi yang bikin saya harus mereprogram itu adalah itu tadi karena kecemasan-kecemasan yang muncul itu jadi kita cenderung berpikir kayak takut kayak ini ujungnya di mana gitu kan. Professional wise mungkin oke lah bisnis mungkin harus berhenti dulu, tapi kayak sampai kapan? Bagaimana cara saya kayak anak-anak sekolah dan lain-lain, dan sampai akhirnya mulai keluarga terdekat kena COVID juga. Nah itu kecemasan gitu. Jadi membuat saya itu harus mereprogram dulu. Oke, what is important, apa yang penting di saat-saat seperti ini. Kemudian itu kayak kita harus refleksi terus dan banyak ngobrol gitu yang saya lakukan, ngobrol sama teman-teman, mereka struggle-nya apa, sama saudara sendiri, karena kakak saya juga masuk Wisma Atlet gitu. Jadi ada proses yang banyak gitu yang terjadi dalam 2 tahun itu yang mengajari saya bahwa tiap hari harus appreciate apa yang gitu. Jadi in general sih oke, tapi pada saat menjalani itu yang kecil-kecil banyak. Iya sih, betul. Kalau aku mengalami perubahan karir tuh selama pandemi ya, ini nggak ada hubungan secara langsung sih, cuma di suatu tempat yang aku udah nyaman gitu ya, 12 tahun udah kayak kerajaan kecil ya, udah hafal deh kalau ada bunyi sendok jatuh kayak gue tahu nih pasti di belakang nih, udah hafal banget gitu dengan seluk-beluk. Tiba-tiba aku diharuskan untuk masuk ke dunia lain, bukannya pekerjaan lain di industri area atau industri yang sangat berbeda. Itu cukup stressful juga sih buat aku gitu ya. Jadi kayak bisa nggak sih gue, bisa nggak gitu ya. Di sisi lain juga belum siap untuk pada dasarnya aku kerja dari awal ya, dari lulus tuh kerja terus gitu. Jadi kayak kalau nggak kerja mau ngapain gue gitu. Ya dapat ada uang pensiun sih, cuma gimana gitu. Kayak mesti bukan itu sih, kayak belum siap aja untuk istilahnya ditinggal sendirian gitu ya. Enaknya kerja gitu, kayak gitu sibuk gitu, tiba-tiba di satu sisi kita langsung harus ada di rumah, kemudian kita ya orang-orang bergantung. Waktu itu posisiku kan di leader gitu ya, sampai sekarang sih. Tapi maksud gini, ketika kita menjadi seorang leader, kita sendiri kan manusia ya. Kita sendiri juga tercengang dengan begitu cepatnya gitu, tiba-tiba minggu ini udah close gitu kan ya, terus gitu terus everybody tuh nanya, terus kita gimana, karena adaptasi itu harus cepat dilakuin. Kenapa? Karena
ya kantor nggak bisa tutup lama-lama dong. Kayak misalkan kayak pelatihan itu harus dibikin semua online kan gitu-gitu ya. Jadi hal-hal yang tadinya kita nggak pernah nggak pernah siapin karena kita udah nyaman dengan offline ya kan. Kita ngandelin ambience, kita ngandelin lingkungan, tiba-tiba kita berubah masuk ke Zoom yang kita harus paham. Kemudian ada bagaimana cara memanfaatkan Zoom dan sebagainya, itu kan banyak gitu ya. Seperti itu sih. Pertama-tama sih itu sangat overwhelming banget buat gue sebagai seorang leader gitu. Gue harus ngapain gitu. Meeting tuh sampai jam 11 malam, setengah 12 malam. Hanya ngomongin kontingensinya apa. Karena kerjaan harus tetap jalan kan. Siapa ngambil data apa di mana ya gitu kan. Terus datanya udah di backupin semua sama IT, bisa dibuka dari rumah. Itu kan juga chaos yang gimana sih? Iya, betul. Kalau dulu ya panggil direksi aja gitu kan, kita ada waktu kan buat jalan ke sana, ya nggak sih? Kalau kita ke kamar mandi dulu sempat. Tapi kalau online kan dipanggil orangnya udah nunggu di depan muka. Nah, jadi pada saat itu sempat sih merasa overwhelming, terus nggak bahagia gitu ya rasanya gitu. Ini kok jadi kayak gini sih gitu. Kan ada perubahan yang ada perubahan, meninggalkan comfort zone yang udah ya ampun udah bertahun-tahun gitu ya. Tapi ya itu harus terjadi gitu loh. Jadi boleh aja sebenarnya sih kita ngasih waktu buat diri kita untuk grieving, tapi di sini bukan karena ada yang meninggal ya, grieving karena ada satu kejadian yang di luar ya, dampaknya dalam ke kita. Nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama, karena kalau kelamaan kita akan sinking gitu loh. Karena kita berpikir, kalau kita lagi berduka gitu kan kita berpikir negatif ya. Duh, ini gue udah capek-capek dan macam-macam lah ya. Yang hitung-hitungan mulai keluar deh itu di kepala ya. Tapi ntar ini gimana? Ntar gimana? Gitu. Terus ada kekhawatiran. Aduh, gue dipindah ke tempat yang benar-benar baru gitu. Kayak apa ya? Siap nggak sih gue mulai dari bawah lagi gitu kan? Industri beda kan berarti kita gitu. Jadi itu yang gue alamin sih waktu itu. Nah, itulah kejadian yang menurut aku waktu itu aku perlu di reprogram happinessku. Kalau kayak gue tuh nggak tahu ya gue happy. Jangan nanya gue kalau happy. Jadi gini, gue tuh kan kerjaannya, gue tuh antara pemalas ini sama datar juga nih jadinya. Gue tuh terlalu pemalas atau terlalu perajin. Jadi nggak tahu. Jadi kan gue adalah freelance sejati. Terlalu pemasak, terlalu pengrajin. Jadi orang bilang gue tuh kerajinan. Tapi kadang gue bilang gini, kalau kerajinan, maksudnya gini, gue tuh kan orang freelance sejati, di mana lu bisa kerja terus, kemudian lu hibernate, kayak ular gitu kan, dia nggak ngapa-ngapainnya gitu. Jadi gue terbiasa dengan di rumah itu nggak apa-apa gitu, mau pergi ya nggak apa-apa gitu. Nggak happy-nya adalah gue itu kan senang ngobrol ketemu. Nah itu sebenarnya lebih ke situ. Jadi hawanya manusia hidup di samping-samping gue tuh yang nggak ada. Itu aja sih yang merasa gue, ini musuhnya gue siapa sih sebenarnya gitu. Kalau kerjaannya segala macam, iya gue udah terbiasa dari dulu, emang gak ada yang berubah ya. Kadang kerja terus sampai nggak pulang-pulang gitu istilahnya, atau di rumah terus sampai nggak pergi-pergi, itu bisa. Sosialisasinya ya. Nah tapi emang yang gue ngerasa adalah perubahannya adalah kita biasa jadi pakai, kalau nggak pakai WA atau apa itu kan nadanya nggak bisa sama kalau kita ngobrol langsung. Ya kita kan itu yang kadang-kadang suka. Jadi emosinya itu yang kadang-kadang gini, lu ngomong pada posisi yang mana sih gitu, biasanya kan lu ngomong gitu tapi kan gue ngeliat muka lo gitu. Untungnya abis itu kan gak lama ada video WA pun ada video call-nya bisa berempat, biasa itu tuh jadi akhirnya lumayan tuh, ada bisa IG live juga bisa agak-agak kalau lu mau cari jualan apa itu juga bisa gitu, jadi agak tersalurkan lah gitu, walaupun waktu awal-awal social interaction yang lebih terasa gitu. Jadi walaupun terakhir waktu kita bikin aku kan juga assessment segala macam ya. Akhirnya gini, dulu kan senengnya adalah karena kita ketemu orang. Jadi ketika kita mengakses orang, kita bisa ngeliat orangnya dengan gaya segala macam. Kita udah, nih orang kita langsung intuisinya nih, lu keterima atau nggak keterima atau lu jelek. Nah ketika di Zoom, kita nggak dapetin tuh feelnya, nggak dapet. Chemistry itu nggak ada, susah aja kita gini. Aduh. Tapi ketika sekarang mulai offline, terus kita gini, kostumnya apa sih? Pakai batik ya? Pakai ini ya? Aduh. Males banget sih. Gitu-gitunya tuh yang gini. Nggak bisa ya, mesti, aduh jam 8 ya, kok pagi banget sih? Padahal kalau dulu jam 8 biasa, kan jam 8 itu kan, dulu kan tinggal ngesot aja, mau setengah 8 bangun terus langsung kita asas juga bisa kan? Iya, bawahnya masih pakai daster ya, atasnya sweater ya, oke bisa. Langsung pakai gini, batik selesai gitu kan. Kalau sekarang gini, aduh setengah 7 nih mesti berangkat jam 8 gitu kan. Itu yang kadang jadi gini, ya itu pemalasnya gue gitu, itu yang pemalas kadang di
Di satu sisi gue seneng, di satu sisi gue nggak seneng gitu. Tapi kalau sekarang ngelihatnya adalah gini, apapun itu akhirnya yang gue dapetin kesortir lah orang-orang yang bisa, maksudnya gini, bukan kesortir ya, kita tahu orang-orang yang mana yang bertahan dalam situasi kayak gini, mana-mana orang yang kuat yang bisa kita tetap ajak jalan atau enggak, mana ada orang mana lagi orang-orang yang sebenarnya dia memang udah akhirnya kelihatan bahwa dia adalah orang yang dari dulu dalam tanda petik egois atau dia lebih mementingkan pekerjaannya sendiri. Oke, fine gitu. Jadi kan kalau kayak gini kan sebenarnya kita bisa balik lagi bergrup. Iya. Ya kan, maksudnya ada yang bisa bergrup atau apa, tapi ketika udah nggak sama, ya berarti kita tahu nih, oh orang ini udah nggak klik lagi sama kita, atau dia udah memang terbiasa lagi dengan, udah lebih terbiasa dengan yang di rumah, apa sesuatu yang sifatnya jadi, emang gitu. Orang tuh berubah gitu. Ya, jadi pertemanannya tuh jadi beda. Jadi bukan beda ya, tapi ada yang makin seru, ada yang oh ya udah emang orang kan kita adaptasinya adalah dulu di rumah, sekarang ketemu lagi, hayu dong kan lebih seru. Tapi ada yang ya udah, mungkin dia udah adaptasinya lebih seneng di rumah karena masih takut mungkin masih. Jadi nggak sama ya. Nggak sama. Jadi oh ya irama kembalinya tidak sama. Jadi kita kan tahu bahwa oh yang ini mungkin memang kita bisa jalin lagi interaksinya, atau ya memang udah beda. Putus gitu, dengan nyamuk. Iya mungkin nggak putus ya, tapi mungkin lebih apa ya? Jadi kita tahu lah, kita tahu mau 2 tahun kemarin itu menurutku semua orang belajar untuk memahami dirinya sendiri, bagaimana dia mengelola rasa takutnya. Menurutku itu yang sebenarnya, karena gue sendiri mengelola rasa takutnya itu luar biasa. Karena ada satu masa di mana awal-awal itu gue bukan takut nggak bisa ngapa-ngapain, karena aku malah nggak keluar sama sekali 3 bulan itu. Tapi rasa takut yang nggak tahu musuhnya siapa itu sebenarnya yang lebih membuat kumat ini, kumat itu gitu loh. Karena nggak tahu gitu loh. Nah kalau sekarang kumat juga sama gitu, kumat juga ya, tapi gue tahu oh ini kumat bukan karena COVID dalam tanda petik, gue kumat ya karena gue punya penyakit gitu ya, karena gue GERD, karena ini gitu loh. Kalau dulu kan aduh ini gue sesek karena apa ya gitu, ini gue keluar tadi kan gue keluar sebentar ya cuma ke swalayan gitu, dan kolektif fear. Jadi gitu-gitunya tuh yang apa sih nih gitu, itu yang sebenarnya. Kalau sekarang sih udah tahu lah, kita tahu bisa naker lah gitu. Nah yang orang lainnya kan belum tahu ya, kita tuh belum tahu. Nah orang-orang lainnya kayak yang kita kita mengetahui bahwa setiap orang tuh punya pace-nya beda-beda lah menghadapi 2 tahun masa pandemi yang ya itu tadi macam-macam kan gitu loh. Kalau happy sih menurutku semua orang harusnya bisa lebih happy sih sekarang, harusnya ya, karena kan back to normal gitu loh. Cuma tinggal how to-nya ya harusnya ya, tapi ya itu tadi benar tadi. Di kantor tuh kan juga sering tuh mau ada kegiatan ini kegiatan itu pakai batik ya warna ungu ya. Udah mulai malu. Batik warna ungu beli di mana? Kalau dulu kan lebih sedikit lu ya. Salin aja pakai batik juga selesai, dalam lu kaos selesai gue hidup gue gitu kan. Kalau pergi pakai kaos pakai syal. Ada sih hal-hal yang tapi yang diceritain bener bahwa untuk melakukan reprogramming ini semua orang punya kecepatannya sendiri-sendiri. Ada yang pelan banget, ada yang cepet, ada yang lebih siap, ada yang nggak siap-siap, ada yang nggak tahu kalau dia perlu reprogramming. Jadi ada juga yang dia suka drama karena dia mendapat perhatian. Jadi locus of control eksternal tuh, semua disalahin yang di luar. Yang di luar. Gue kan udah gara-gara ini gitu kayak terus gimana gitu kan. Drama. Ada kan yang kayak gitu kan. Yang dia menikmati kedramaannya, kesulitannya, instead of malah memberi program untuk bikin dia sendiri lebih happy gitu. Ada juga gitu. Jadi emang unik, maksudnya program reprogramming ini untuk orang yang pengen berubah. Iya. Kalau dia udah nyaman di dramatisasi tadi, di dunia drama itu, maka dia mungkin tidak merasa perlu mereprogram. Kalau perlu bikin, kalau dapat drama baru kalau perlu. Udah merasa aman di situasi itu dia. Jadi takut. Ya, jadi biasanya kan reprogram gitu. itu dilakuin supaya itu bentuk adaptasi kan ya, reprogram itu. Jadi supaya kita bisa menjalani dengan pace yang sama dengan situasi yang sebelumnya, maka kita perlu mereprogram itu. Ya tadi aku bilang boleh sih merasakan kesedihan itu boleh, tapi ya jangan lama-lama. Seperti yang gue selalu bilang. Love attract love, hate attract hate. Semakin lama kita sinking, kayak tadi misalnya masalah ekonomi gitu ya Mas ya. Semakin lama kita sinking dan mengkhawatirkan itu,
semakin sulit gitu loh, semakin jauh gitu, karena kita nge-tracknya negatif, gitu, semakin jauh gitu. Tapi begitu kita misalnya bisa merubah cara pandang kita, ya, kayak tadi kalau Mas Alek kan bagusnya terus dipakai buat membuat research dan sebagainya, terus gitu ya. Itu bikin kelas online. Nah itu sebenarnya gitu. udah kategorinya sih itu mereprogram ya sebenarnya. Gimana caranya itu? Menurut aku sih itu very positif gitu ya. Jadi nggak outputnya tuh positif. Jadi memang kok langsung terbagi dua gitu ya. Jadi nah kalau bicara soal reprogram lagi, balik lagi, kenapa penting buat kita untuk reprogram? Itu pertanyaan yang sering timbul sih. Kenapa sih penting gitu? Kenapa? Namanya kan juga RE ya. RE. Maksudnya reborn, reformat, gitu. Itu kan sebenarnya kan emang tujuannya adalah kita bisa lebih baik dari yang sekarang. Karena kita tahu kapasitas kita sebenarnya belum 100%. Apapun yang kita lakukan sebelumnya pasti kan 20%, kemudian 30%. Sebenarnya ketika masa pandemi ini adalah tempaan yang paling, ketika lu survive di sini, sebenarnya lu bisa gaspol sebenarnya sampai 90% lah kemampuan lu. Karena lu tahu how to handle ketika lu stres, lu masih bisa kerja. Itu nggak gampang loh. Ketika lu stres, di situ ada yang lagi isoman di rumah sana, di sana lagi isoman, lu tetap seleksi, lu tahu lu gila, ambulans sana sini, apa lu nggak ketar-ketir tiba-tiba tetangga gue kemarin, aduh gue kena nggak ya hari ini, kan gitu kan. Tapi lu bisa menghadapi situasi itu kan berarti sebenarnya udah. Jadi harusnya ketika dari walaupun dipaksakan, paling nggak kapasitas kita udah tahu. Kok kemarin 50%, harusnya kita udah sampai 60-70, karena kita udah punya ujiannya bukan karena yang kita milih lagi. Diharuskan kan oleh situasi. Ujian nasional, internasional. Internasional, the whole world gitu. Jadi menurutku harusnya bukannya penting lagi, dan pengertian kalau orang mengambil hikmahnya, gitu kan. Kalau orang mengambil hikmahnya, sebenarnya mereka mendapatkan ujian yang paling baik pada saat ini, karena dengan sendirinya mereka akan tahu bahwa happy atau tidak happy-nya dia itu ya pada saat ini nih. Lu bisa ngapain pada saat 2 tahun ini, banyak banget kok. Buktinya Mas Doni jadi luar biasa kan. Doni bikin konser 7 ruang ya kan, yang semua orang gak kepikiran bikin rumahnya. Jadi itu kan daya kreativitas, terus ternyata bisa melakukan itu. Ya tadi kita pikir nyanyi di sana nyanyi di sini kan semuanya kan delay ya dari sisi musisi atau apa kan gitu, tapi ternyata bisa. Dan survive. Berarti kan kita punya pilihan lagi bahwa oh bisa kok, mau konser di luar bisa, sekarang mau konser di dalam bisa kayak gitu. Jadi berarti kan jauh lebih lebih advance lagi, kita punya kemampuan untuk di-push to the limit gitu, maksimumnya kita kemana gitu loh. Ini aja menurutku masih banyak yang nahan ya, karena masih ada teman musisi main keyboard itu baru kemarin keluar, tadinya nggak pernah mau keluar, takut, sekalinya keluar emang kena sih bawa tuh. Emang bener sih dia kira, ya ampun, dia tuh yang paling hati-hati sampai diajak ngeband apa nggak mau latihan. 2 tahun nggak keluar. Gak berani, sekalinya keluar men, udah latihan kemana deh, seminggu. Jadi kita gini, emang bener juga ya, pantesan dia takut ya mak gitu, karena begitu keluar langsung kena. Tapi ya dia kayaknya udah, karena dia udah siap bahwa gue udah mulai main lagi, ya udah dianggap gitu, jadi nggak ketakutan yang parnoan gitu. Tapi kan menurut gue ya itulah, ya bukan nggak penting, tapi jadi penting nggak pentingnya menurut gue, lu bisa nggak di happy pada saat apapun gitu, lu bisa nggak ngambilnya. Jadi gitu. Kalau kita kembali lagi ke reprogram itu, kalau menurut Mbak Elena, reprogramming itu adalah ya untuk bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya atau melihat opportunity dalam satu kondisi. Orang Indonesia kan juara banget ya, menurutku waktu lagi pandemi, menurut gue ya, apa juga online. Ya nggak? Semua bisa, dan semua orang kelihatan banget masih bergotong royong, masih satu sakit semua ngasih makanan satu tuh, menurutku nggak. Iya, yang orang Indonesia bisa survive tuh karena itu. Ternyata masih ada gitu, nggak ada tuh orang masih tetangga diam aja, nggak ada, masih hidup kok maksudnya itu. Oh, Mas Alek gimana? Berarti kalau kenapa penting? Reprogramming itu berarti bukan reproduksi. Rehearsal. Jadi di reprogram itu sebenarnya ada faktor belajar juga kita ya. Oh iya jadi itu dia. Kita belajar sesuatu yang baru kan jadinya. Jadi yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, jadi kita lakukan. Kayak gue misalnya jadi nulis lagu sendiri gitu kan. Sebelumnya belum pernah tuh. Oh ternyata kita bisa. Jadi ya semacam gitu. Produktif ya jadinya. Jadi produktif. Nah beberapa teman stuck karena mereka nggak mau ngikutin
teknologi yang baru musik. Iya itu. Mereka anggap rekaman yang masih kayak ngirim ke label, terus rekaman analog gitu kan. Iya. Kan zamannya gini loh, gue udah ngasih tahu gitu, cuman mereka tetap nggak mau. Akhirnya gue merasa loh, mereka kok jadi kayak ya tadi bener, jadi kayak gue sendirian gini ya di. Iya. Serem juga kan? Makanya serem juga. Iya, karena ada yang fast learner. Apa gue aneh sendiri gitu ya? Iya. Serem tapi meskipun jalan sendiri tapi bikin menemukan bahwa kita bisa dan mampu dan jadi happier sebenarnya. Ih ternyata gue bisa loh gitu. Rilis produk sendiri during pandemi, ya kan? Ya membuktikan bahwa kita bisa sebenarnya kemarin itu. Jadi bukan orang lain bisa, tapi kita bisa nggak sih gitu. Itu kan sebenarnya harusnya kalau kita lihat positifnya adalah itu yang bisa membuat kita happy karena kita bisa gitu. Udah bisa membuat happy harusnya kalau mau dinilai itu. Kalau gitu. buat gue reprogramming itu penting banget karena itu kayak mempengaruhi resiliennya kita sih terhadap sesuatu itu gitu. Jadi kalau orang kan tadi overwhelm kan negatif ya. Terus kita kan pasti sempat terlalu banyak ya kan. Nah, tapi sampai kapan kita mau down? Nah, daya lentingnya ini itu dipengaruhi juga dengan salah satunya reprogramming itu. Jadi kita kayak mundur, kalau aku yang kulakuin mundur ke belakang, kemudian melihat sesuatu dari kaca yang berbeda, coba kacamata yang berbeda. Kemarin gue, kenapa gue di sini gitu ya? Kalau misalnya kayak apa sih? Kayak gue kalau dipindahin ke tempat lain itu, gue nggak mau mikir karena orang nggak suka lagi sama gue gitu loh. Ya itu pikiran, menurut gue pikiran yang bodoh sih, nggak perlu gue pikirin seperti itu. Tapi apa yang di-expect dari gue, pasti ini sesuatu yang gue punya gitu loh. Kenapa gue dipindahin ke tempat yang baru? Nah, aku lebih senang mikir dari situ gitu loh. Dari ini perspektif itu daripada gue mikir orang nggak suka gitu. Nah, dalam menghadapi situasi-situasi yang nggak sesuai harapan, aku biasanya begitu sih. Jadi aku kasih waktu nih, misalnya 2-3 hari, lu mau nangis garuk-garuk aspal di sana, gitu. Tapi abis itu kita lebih, aku mundur ke belakang. Artinya aku tidak melakukan apa-apa. Aku lakuin lebih kepada diri aku kayak meditate gitu ya. Terus kalau enggak ya doing aku yang paling suka, misalnya apa sih, karaokean, kemudian main game, apalah, energinya aku break dulu. Abis itu aku lakukan reprogramming. Kalau melihat gitu ya, itulah waktu itu aku dipindah ya. Ternyata ketika aku dipindah itu di kantorku yang lama itu terserang virus itu semua, bahkan ada yang meninggal gitu, anak buah salah satu. Jadi itu ternyata ada buahku. Jadi ternyata ada blessingnya juga ya. Aku nggak ikutan di situ gitu. Terus aku juga nggak ada dalam situasi duka itu. Aku dipindahin lebih cepat. Aku lebih survive lebih cepat. Nah akhirnya banyak hal yang bisa aku syukurin. Dan itu yang nguatin gitu. Kalau aku ya. Gitu. Kalau Upi gimana? Kalau menurut gue reprogramming ini penting ya buat kita. Nomor satu pertama bahwa hal ini bisa memberikan kepercayaan kepada kita bahwa we are in control of our lives. Ya, nomor satu sebenarnya. Kita sendiri jadi punya diri kita sendiri. Nggak tergantung pada di luar lagi gini. Enggak. Gue tuh gue a firm believer bahwa hidup lo tuh lo yang mendesain. Jadi gue punya pilihan untuk di situasi seperti ini gue akan berlaku seperti apa, dan itu akan mempengaruhi reprogramming gue. Kalau misalnya gue berada di tempat ini terus gue nggak suka, pilihan lo apa? Lo mau keluar, lo mau adaptasi, atau mau belajar menyukai, cari hal yang menyukai itu. Jadi skill reprogramming itu buat gue untuk itu istilahnya cara gue mereset HP gitu loh, kayak HP kayak kalau komputer lagi hang, tunggu dulu sebentar, recharge everything. Kalau wifi lagi stuck, matiin dulu, cabut itunya. Berarti menurut lo ini ya, itu menimbulkan choices juga gitu jadinya. Sangat, memberikan kepercayaan bahwa dunia gue sedang lagi tidak menyenangkan nih buat gue. Belum ada job, saudara lagi sakit atau anak tiba-tiba sakit, kayak sekarang opsi gue apa? Dan juga kita juga jadi belajar tentang prioritas jadinya. Prioritas nomor satu nih apa sih sekarang? Bikin happy diri lo sendiri dulu. Lo tenang nggak? Lo happy nggak? Kalau lo masih cemas, nomor satu lo harus mengurangi kecemasan itu dulu. Penyebab kecemasannya apa? Kalau anak sakit ya udah lo di rumah dulu, jagain dia, make sure makannya bener, beliin obat. Nggak produktif juga kan ya kalau dipaksain tinggalin kerja. Bener, nggak bisa. Jadi dari situ kita jadi tahu prioritas kita dan tahu bahwa
apa yang terjadi dalam hidup kita itu is my own doing. Minimal gue tuh punya kontribusi terhadap apa yang terjadi. Apa yang lo pilih. Kalau gue mulai hari gue dengan keadaan tidak enak, gue bisa predict nih sampai sore bakalan banyak hal yang gak enak yang akan datang ke gue yang lu berarti ya. Jadi dari situ pemahaman itu membuat gue kayak oke, harus break. Gimana cara breaknya ya? Kita masing-masing mungkin punya cara break kita sendiri. Kalau Rika main game, gue juga sama. Gue nonton games, gue main games, gue main musik, nonton film. Break udah reda nih, kembali ke zero dulu ya. Balik lagi baru ke masalah yang kita hadapi. Oke, prioritinya hari ini apa? Dan yang kecil-kecil yang gue lakukan adalah gue bersyukur sama hal yang kecil-kecil gitu. Kayak misalnya pandemi, kayak pengen banget makan di luar, gimana ya caranya ya? Bosen di rumah mulu. Oke, bisa, tapi makanya kita cuma bisa jalan aja ke peak yang sepi. Di mobil nggak turun, balik lagi. Itu udah happy-nya luar biasa gitu. Jadi once nggak turun mobil ya, muter-muter aja ya. Beli makannya juga karena takut makan di restoran kan. Iya. Drive thru aja atau order aja sama restoran. Saya mau ini kirim ke rumah dengan GoSend. Jadi kita jadi menemukan kreativitas. Kita melakukan scaling ulang list bahagia kita. Ya kan, yang tadinya harus ketemu nongkrong di kafe, nggak usah, telepon aja, nggak usah video call aja gitu. Makan masing-masing. Tapi nomor satu makanan. Makan masing terus kayak dikirim kita besok makan bakso rame-rame tapi sambil Zoom. Jadi tetap ngebakso rame-rame tapi lewat Zoom. Cuma artinya yang nomor satu itu adalah memberikan kita belief gitu bahwa you can change apapun situasinya gitu, menjadi lebih baik. Kan gue bilang, Upi ini temen gue yang paling rasional. Jadi gue selalu datang ke dia nih. Kalau gue anaknya nggak rasional gue. Ya jadi rasional. Karena seminar. Gue datar. Ya jadi kalau pertanyaan berikutnya. Jadi bisa nggak sih reprogram ini dilakukan sendiri? Ya gue bisa. Ada yang bisa, ada yang gue nggak berpendapat sih? Bisa. Iya. Bisa. Tapi mungkin itu tergantung lagi usia berapa. Nah, maksudnya usia berapa? Kita ngomong usia kita. Iya, betul. Which is self awareness-nya tinggi. Kita 20-an ya. Kita 20-an kan udah biasa ya. Kita waktu umur 10 soalnya udah pernah melakukan ini. Jadi ini kok 30-20 cinta gitu kan. Gila loh. Jadi ngomongin umur, maksudnya fase ketika masa remaja. Jadi yang susah adalah waktu kita syuting aja anak-anak SD ya kan, waktu kita syuting anak SD terus gue punya ponakan segala macam, mereka punya kemampuan untuk mengoperate jauh lebih baik dari kita karena kemampuan ininya dia kan memang lagi berkembang kan, tapi yang jadi akhirnya merusak kemampuan mereka adalah kemampuan bersosialisasi itu sebenarnya. Betul. Ya kan ada anak ya, jadi nggak ada yang salah, mereka jadi jago malah IT, dia jadi melek teknologi di mana itu diperlukan saat ini gitu loh. Tapi salahnya adalah ya itu kadang-kadang dari sisi sosialisasinya nggak bisa. Nah kalau kita kan kita bisa, tapi ketika udah mulai disuruh Zoom kan ada yang ya saya kan masa udah umur segini masa mesti belajar IT lagi gitu. Jadi ada dua hal yang beda lah menurut gua. Kalau kesiapan secara mental sih kita kayaknya udah makan asam lambung sih, Bo. Jadi berarti lebih ke mindset kan. Iya. Mindset. Sama satu lagi yang Rika bilang tadi, self awareness. Kalau nggak ada self awareness, dia ikut aja dalam emosinya. Ada orang kayak gitu kan. Baru datang ke sebuah tempat nih, baru misalnya ke kafe, baru pintunya aja udah komplain gitu misalnya kayak. Oh, gue pikir baru ketemu pintunya udah happy. Sama kayak ngeliat pagar rumah. Ini justru ini dari sisi yang yang nggak positifnya gitu kan ya. Iya, jadi saat dia tidak menyadari bahwa lingkaran negativitasnya dia itu belum keluar dari situ. Jadi cenderung mendekati segala sesuatu dalam hidup itu dengan kacamata perspektifnya negatif aja. Apaan sih kafe jelek gini, ngapain sih kesini kayak itu masalah mindset nomor satu. Yang kedua masalah self awareness. Kalau dia enggak gue happy aja, padahal dia kerjanya adalah maksudnya dia tuh cenderung kayak membuat anak buahnya feel down, marah-marah kayak ini pandemi, ayo ini semuanya Zoom-nya harus pakai video misalnya gitu kan, artinya dia tidak menyadari. Ada orang yang tidak menyadari bahwa ini gue berada di loop yang mana gitu. Ada kan yang orang yang juga suka gini, tadi gue ngantri di kantor ini gue marah-marahin aja semuanya, kayak malah membanggakan ya bahwa
bahwa dia bisa melakukan itu, merilis angernya, dan dia merasa bangga. Gue marah kayak, jadi lo dengan lo marah-marah lo merasa feel good about yourself, kan salah. 80% pasien gue yang datang itu adalah yang berumur 20 sampai 35 tahun. Nah, kan kita tuh. Tetap. Ya tadi, jadi itu menunjukkan emang itu kan usia produktif juga, usia perubahan juga, usia hormonal juga. Iya. Kebanyakan mereka gak punya self awareness sih. Mungkin karena itu tadi tenggelam pada apa yang terjadi di selama ini ya. Sosmed juga yang dia baca, film yang dia tonton gitu. Everything is about sadness gitu kan. Jadi banyak yang punya kecenderungan suicidal jadinya. Pengen bunuh diri aja nggak menyenangkan hidup di dunia ini umur walaupun umur segitu gitu ya. Nah, aku pernah tuh ibu sama anak. Ibunya itu juga pengen suicidal. Yang masih muda, umurnya masih di 35, 36 gitu. Nah, si anaknya juga jadi pengen. Itu kan cara pandang ya. Karena dia share value itu di keluarganya dia, benar nggak sih? Jadi yang aku suka cerita awan kesadaran. Ya kalau awan kesadaran di rumah semua tuh suram gitu, oke gitu ya otomatis gitu. Dan yang terus ibunya jadi cemas, gue boleh bunuh diri, anak itu jangan gitu kan. Jadi kayak ya kalau gitu memang harus dibenerin dari akarnya. Jadi kayak gitu tuh. Jadi reprogram itu bisa dilakukan atau enggak sendiri? Bisa. Untuk usia-usia yang lebih dewasa. Gak mau dibilang senior ya, lebih senior gitu. Tapi kalau untuk beberapa kasus ya, terutama yang dia merasa lost, itu sih sebaiknya mencari bantuan gitu, supaya dia juga bisa reshaping lagi gitu. Anak misalnya nangis-nangis, tante aku nggak keterima di UI gitu ya, jadi kayak satu-satunya kebahagiaannya dia adalah masuk UI gitu ya. Tapi dia dalam menyatakan happy-annya itu dia mogok makan gitu ya, terus ngurung diri di kamar gitu. Terus pertanyaan paling hakiki adalah, tujuan hidup kamu apa sih nak? Terus dia bisa nangis gitu, maksudnya aku pengen membahagiakan orang tua. Lah, menurut kamu tindakan kamu yang ngurung di kamar, nggak mau ngomong sama orang tua, terus itu membahagiakan? Itu membahagiakan nggak? Simpel banget pertanyaannya. Terus dia tiba-tiba bisa duduk tegas dan, oh no, I know. Apa yang aku harus lakuin? Ya jadi jangan berantem di garis start. Nah, saya bilang berantemlah di garis finish. Ketika ya kan mau sebenarnya kuliah mau di mana aja kan orangnya gitu loh. Ya kalau bilang ya tapi kan orang banyak koneksi dan sebagainya, ya tergantung juga. Ada kok yang bukan UI juga, yang maksudnya bukan yang negeri tapi mereka juga bagus persaudaraannya, maksudnya bisa banyak hal yang mereka lakukan bersama. Jadi itu tidak menentukan itu. Yang paling penting tadi, tujuan hidup kamu apa, dan apa yang kamu lakukan ini sudah searah belum dengan tujuan hidup gitu. Dia baru sadar, jadi perlu sentil dikit gitu. Oh iya gitu. Dan dia udah bisa gitu. Di shape apa pola pikirnya dibenerin dulu. Gitu. Oh iya gitu. Nah itu butuh self awareness memang kan. Kalau orangnya nggak, ya tadi kan bahwa nggak semua orang bisa sendiri. Kecewa banget, saya merasa mengecewakan orang tua karena nggak masuk UI misalnya gitu. Dia mengakui dulu. Betul. Iya berarti tetap ada support sistemnya juga sih. Maksudnya gini, maksudnya kayak ya kita misalnya seniman ya, musisi kita juga kan kadang kita tuh nggak bisa berdiri sendiri. Pekerjaan kita tuh tidak bisa berdiri sendiri gitu kan sebenarnya. Walaupun kita keluarin, tapi kan kita pasti masih punya. Kita bisa bikinnya sendiri, tapi untuk bisa dinikmati itu kan juga perlu orang lain kan, yang jadi untuk suatu achievementnya juga sebenarnya memang kalau kita bisa ngerjain sendiri, tapi kita juga harus tahu ada orang lain yang bisa lebih mendukung ini untuk terjadi, maksudnya untuk mendukung ini menjadi terwujud gitu. Jadi maksudnya mempercepat proses. Karena kadang-kadang kayak gue misalnya, gue ngerti bahwa gue bisa kok bertahan dalam kondisi kemarin, gue berubah dan tapi kalau gue nggak keluarin dan gue juga nggak share ini kepada orang lain, ini juga nggak jadi apa-apa, nggak jadi berubah apa-apa, dan gue mungkin tetap nggak happy aja gitu karena gue nggak ketemu, gue pengennya tuh, jadi kan tetap harus ada orang lain juga, tapi bukan dia membantu ya, tapi paling nggak dia memang jadi kayak apa ya, pasti kan Alex mungkin juga ngerasa pasti ada yang support untuk sisi musik itu bisa sampai di link itu kan, semua teman-teman keluarga gitu dah. Tapi tadi kalau Elena bilang share itu benar juga lah, jadi
gue dengan belajar itu, terus gue teman-teman banyak ke rumah kan, nanya, jadi gue share yang gue tahu. Jadi gue merasa, oh gue bisa share sesuatu nih ke mereka. Yang tadi gue nggak tahu, gue belajar sendiri, gue bisa share ke mereka. Terus mereka jadi bisa rilis lagu sendiri, bisa ini gitu. Semakin banyak yang datang, jadi merasa dengan tetap berguna gitu ya. Ada sesuatu yang berfaedah gitu deh. Iya, karena kan ada. Jadi maksudnya gitu, kalau kita nyanyi tapi kita di kamar mandi kan nggak bisa tahu kita bagus apa enggak, karena kita butuh orang lain yang untuk bilang itu udah bagus, apa itu masih jelek gitu. Walaupun walaupun kita tahu bahwa gue bisa happy ketika gue nyanyi di kamar mandi, bagus apa enggak ada yang bisa tahu gitu. Orang kita butuh orang gitu loh untuk meyakinkan bahwa lu udah sampai posisi ini ya, kayak Alex bilang tadi. Ketika ada orang yang datang berarti ternyata gue jauh lebih tahu daripada yang datang kan gitu. Nah itu kan yang bikin kita juga jadi happier daripada happy-nya jadi makin naik tuh kayaknya. Gue bisa share jadi jadi semakin terangkat gitu. Altruisme ya, makanya kalau usia remaja senja kayak kita. Kita kan masih 20-an tadi. Dan yang mengherankan yang datang itu bukan hanya teman-teman seumur atau lebih muda, tapi yang lebih senior gitu, musisi senior. Mereka nggak tahu gini soal teknologi baru. Jadi gue bisa ngasih sesuatu yang buat mereka berguna juga gitu, manfaat. Ada rasa berbagi itu selalu bikin fulfilling sih. Iya benar. Mengisi jiwa kita banget gitu kalau itu bisa berbagi. Psikologi banget ya, kamu psikologi ya? Lah ini kan sebenarnya ini buat bahagia, ngobrol gini udah bahagia gue. Kan tadi kita semua bicara dalam kacamata yang positif kan, kayak yang disampaikan Mas Alex juga itu kan itu positif gitu ya. Nah sebenarnya ini kita juga lagi reprogramming our happiness nih. Gitu, artinya kita tidak menginvite pikiran-pikiran yang nggak perlu ya di dalam diskusi ini, karena kita mau ngomong yang happy. Kita mau yang happy, betul. Yang nggak happy kita jadiin happy di sini. Benar. Tawain. Gitu. Sudut pandang kita tawain. Iya, karena makanya itu tadi kalau kita bicara bahagia dan kita emang harus merubah apa yang tadinya tidak bahagia menjadi lebih bahagia, atau yang tadinya nggak bahagia jadi bahagia, ya itu kan sebenarnya balik lagi kita sendiri gitu loh. Kita mau apa enggak? Karena ada yang memang senang menjadi korban, victim itu kan juga senang. Banyak victim itu mentalitas memang korban. Dia udah ya itu tadi locus of control extern, apapun semua gara-gara kejeduk, salah mejanya kan dari zaman dulu itu kan, dari zaman kecil. Jadi emang dia nggak bisa mau sampai kapanpun, menurutku itu akan dia nggak bisa jadi ya. accountable terhadap apa yang apa dampak dari apa yang dia lakukan atau yang dia pikirkan. Nggak bisa mensyukuri sekecil apapun sebenarnya yang dia dapat, pelajaran apa yang dia dapat dari satu situasi, dia kalau percuma gitu jadi akhirnya. Nah, challenges apa ya yang kira-kira, ini pertanyaan berikutnya, apa kira-kira challenge yang akan dihadapi dalam melakukan reprogramming itu apa? Setelah ini maksudnya Apapun. Kalau lagi programming. Kalau menurut gue itu kadang-kadang kita merasa powerless, malah tidak berdaya. Iya. Karena kita berada dalam situasi yang nggak tahu juga kan. Nggak tahu atau kayak nggak bisa diubah ke situ karena ya misalkan di perusahaan gitu, ya nggak bisa. Kalau nggak ada duitnya ya nggak bisa jalan programnya. Gitu, kan powerless kan, kayak padahal gue semangat banget kerjainnya, bikin proposal dan segala macam kayak gitu. Itu contoh yang perasaan tidak berdaya itu membuat kita bertanya sama diri kita sendiri, bisa nggak sih gue melakukan perubahan ini, atau kayak oke, stop gitu. Saya tahu saya tidak happy banget dengan keadaan ini. Bagaimana caranya untuk reprogram itu? Nah itu tuh challenge tuh buat gue ya. Buat gue tuh itu salah satu challenge gitu. Karena sulit sekali kan. Kita berhadapan kayak mau ke jalan sebelah tapi batunya segede rumah. Gak bisa, lo harus lewat tendean gitu misalnya. Harus lewat tol jor gitu. Tapi kalau lewat tol jor lo akan extend 3 jam gitu. Gak bisa. Jadi harus, iya kan? Apa? Ini bukan gue yang ini tidak gue inginkan gitu kan. Oke. That's challenges, the feeling of powerlessness gitu. Kalau aku sih challenge-nya adalah kita jadi nggak sama orang lain. Bisa juga gitu sih. Maksudnya sampai ada yang ngomong kalau positif banget sih gitu loh. Maksudnya itu juga dianggap jelek ya. Tapi maksud gue isoman berarti positif. Bukan. Kalau positif banget sih dalam melihat segala sesuatu gitu loh. Jadi kayak orang tuh kayak gue tuh jadi lingkungan nggak begitu mandangnya gitu. Ini gue yang kayak tadi aneh sendiri. Ini gue aneh sendiri. Ini itu challenges kan ya. Being different gitu loh. Being different is another challenge gitu kan. Tapi kalau aku sih masih bodoh sih.
Tapi itu yang paling bener. Itu challenge yang banyak ditemuin orang. Tapi bener tuh, pas aku rilis lagu kan orang pada bilang, lu nulis banyak banget ngapain sih gini? Emang ada yang dengerin ya? Itu suatu challenge buat kita. Nah itu tuh. Ya, di mana lingkungan Jadi, pada saat itu iya, self belief kita kayak diragukan, Iya, kita kayak bagus emang gitu ditantang kayak gitu. kan. Emang ada yang dengerin gitu. Musik lu instrumental apa? Nyanyi dong gini-gini pokoknya gitu dah. Tapi akhirnya tetap pasang kacamata kuda jalan terus. Karena Itu salah satu ininya. karena aku survei juga. Jadi misalnya di digital platform itu nggak semua jenis musik pop yang banyak yang dengerin. Musik-musik tertentu juga pasti banyak kayak musik meditasi, instrumental. Iya. Jadi Ada aja ya. dengan lihat statistik, oh ini kita bisa nih bikin musik kayak gini. Akhirnya udah kayak gitu. Jadi nggak perlu ikut mainstream yang di Indonesia kan harus Mainstream pop, popular harus music. ada vokal segala macam. Iya, iya. Jadi itu tantangan tersendiri ya. Iya. Being different, ya nggak sih? Kayak yang Jadi kita- diceritain sama Mas Alek tadi. Atau bahwa orang-orang di sekitar ini belum tentu suportif terhadap apa yang Iya, kita betul. lakukan. Itu tantangannya kayaknya di Jadi banyak kayak apa ya? Ya kita beda dengan apa? Maksudnya selera musik kan itu subjektif kan. banget. Di negara kita, di luar negeri gitu kan. Jadi gue ngeliat musik gue ini cocoknya di mana nih posisinya. Jadi gue Gurun pasir jangan. Enggak. memasarkan di mana gitu. Iya, niche gue di mana gitu Iya, kan. Niche-nya ya. jadi emang nggak cocok di Indonesia mungkin kan, karena kurang ngepop gitu. Akhirnya gue bikin promosi yang mengarahnya ke sana, ke luar negeri. Luar Akhirnya Indonesia. pendengarnya lebih banyak dari luar gitu. Jadi Oh, iya. tantangannya seperti itulah. Jadi sebenarnya berguna juga sih kritik dari teman-teman tuh. Musik lu gini di Indonesia nggak ini? Oh berarti gue harus mengalihkan nih. Jadi bukan gue mandak bikin musik kayak yang gue pengen, tapi musik gue cocoknya kemana? Jadi gitu. masukan dari orang itu bukan Benar. harus membuat kita seperti yang diminta orang itu, Iya, betul. tetapi membuat kita jadi lebih fleksibel Jadi, untuk ngikutin demand yang ada di pasar ya. Iya, betul. Maksudnya Jadi ya itu tadi cari lubangnya di target. sebelah situ. Gitu. Jadi Not lebih, necessary harus oke, pintu ini tutup, not necessary buka harus sini. sama gitu. Part of the resiliency. Iya. Oke. Kael gimana Kael? Kalau tadi apa sih tantangannya? Tantangan. Kalau apa lebih Challenge. power ya, lebih masalah nggak Nggak berdaya. nggak berdaya. Kalau gue sih ngeliatnya lebih karena lebih frustrasi. Frustrasi dalam pengertian gini. Frustrasinya apa ya? Jadi menulis itu, kalau aku kan menulis maksudnya. Tantangan menulis adalah emang lu punya sesuatu yang mau lu tulis gitu loh sebenarnya. Tapi kalau kita mengeluarkan semua hal yang juga sifatnya jadi gulana gitu ya, gundah gulana itu Gulana. kan. Ini Gua senangnya ini gulana. penulis puisi Saya begini penulis- nih ngomong jadi penulis agak gulana ya. Gulanaisme. Gula, gue nggak gula, gulana. Jadi emang kayak gini loh. Kadang-kadang ketika terlalu di bawah posisinya, tantangannya adalah malah nggak bisa ngapa-ngapain kan, gitu loh. Nggak punya ide kreatif apapun sehingga malah jadi frustasi karena gue nggak ngapain, ini terlalu suasana itu terlalu gak enak gitu. Kita kayak jatuh gitu, kayak tenggelam. Jadi sebenarnya tantangannya adalah gimana untuk supaya kita bisa ngangkat lagi gitu. Jadi kita nggak frustasi dengan keadaannya, karena itu yang membuat ketika itu jadi blank. Itu tantangannya, supaya gimana caranya supaya nggak blank. Karena saat awal-awal itu blank, nggak tahu gitu loh. Gue mau jadi penulis aja atau gue jadi jualan ikut semua orang pada saat itu, nggak ada mau nulis apa gitu, nggak ada skrip, orang nggak ada syuting, nggak ada produksi, nggak ada apa, mau nulis apaan gitu. Mau nulis puisi, mau buat apa? Nulis puisi makin gulana kan, makin stres, makin sedih, makin bawang gitu. Kan nggak ada apa ya gitu. Pada saat itu kan tantangannya lagi gimana nih, gue harus melakukan sesuatu sehingga, tapi gue nggak mau jadi orang lain, maksudnya semua ikut jadi jualan online, buka ini, gue nggak tertarik gitu di sana gitu. Jadi 3 bulan pertama ya udah gue kayak ya itu tadi, mendingan gue break, gue stop dulu gitu loh. Ya udah kita lihat aja dulu. Kira-kira gue kalau ketika gue udah tahu musuhnya apa, ya udah musuhnya dari diri gue sendiri kan sebenarnya, bahwa ya kalau gue mau cheer up gitu ya gue bisa gitu kan. Kalau gue tetap mau keluar dengan blanknya tadi ya emang akan blank. Jadi tantangannya sebenarnya emang balik lagi, gue harus tahu dulu siapa musuh gue sih, karena gitu loh. Bukan siapa teman gue, karena temen tuh banyak, tapi kalau musuh itu lari-larinya kan ke diri kita sendiri. Nah, kita bilang dia musuh, sebenarnya kalau kayak itu tadi yang mengkritik itu jelek, tapi kan dia sebenarnya bukan musuh, dia teman, karena dia bikin karya kita jadi bagus loh. Iya. Sebenarnya kalau kita mau switch ya ininya, tapi kan kita kadang nggak bisa begitu gitu. Nah itu yang begini-begininya itu loh, fluktuasinya itu sebenarnya. Frustrasi Itu yang ya. frustasi jadinya, sebel banget tuh. Ya emang jadi kayaknya emang di dalam satu perubahan gitu ya, dalam satu perubahan itu
emang dibutuhkan keberanian sih untuk being different. Tapi bukan berarti anti conformity ya. Nyeleneh sendiri, bukan nyeleneh gitu, bukan. Sih. Tapi ya kalau bisa tuh kita menjadi jadi ada self awareness terhadap apa kemampuan kita. Betul. Yang satu lagi believe bahwa yang kita kerjakan ini bagus. Betul. Itu kalau enggak kan sehingga kita galau. bisa jadi apa tadi? Nila setitik ingin jadi yang membersihkan Nila susu sebelangga. yang membersihkan susu sebelangga. Ya, itu kita bisa ganti tuh, Baru kita tahu beri ya. bahasa yang baru ya. Itu baru. Juara banget. Iya. Oke, thank you. Jadi Nila itu siapa sih? Kenalin dong. Kok dia bisa bersih-bersihin gitu? Oke. Ini kita kan nggak kerasa udah 20 menit lebih ya. Diobrolin lagi ntar. Nanti kita obrolin lagi. Kalau nggak selesai nih. Oke, simple tips. Aku pengen satu kalimat dari masing-masing yang bisa kita kasih ke audiens ya yang dengerin. Mungkin apa sih yang dibutuhkan untuk setelah kita bicara ini ya, reprogramming to make it easier. Okay. Dari Kak Upi. Dari saya, kalau saya di sini mantra gue, gue kasih mantra gue. Mantra gue ada kalau gue berada dalam situasi yang gue tidak happy dan apa yang gue mau tidak tercapai, nggak sukses apa segala macam, gue selalu bilang ke gue, mantra gue adalah I am the master of my universe. Dan itu kalau kadang-kadang gue harus mengingatkan diri gue sendiri secara literally gitu kayak you are the master of it, kayak but you should believe in yourself gitu. Itu tuh mantra gue. Jadi lo harus tahu dulu gitu. Lo tuh ini sekarang problemnya apa? Lo maunya apa? Itu nomor satu. Banyak orang yang tahu problemnya, terus lo maunya apa? Nggak tahu maunya apa. Itu susah kan, kayak lo sebagai psikolog kalau ada orang konseling datang ke lo, apa maunya gitu ya? Gila bu, gue gitu. Terus lo nanya, terus lo maunya apa gitu kan? Langsung gue suruh buka cek aja ya kalau nggak ada maunya. Kalau nggak ada maunya kan cuma udah, ngasih duit udah, gue doang. kasir aja ya bu gitu kan. Gue demen tuh. Gue demen tuh. Sama kayak kita Kasir. kayak kita naik sekarang kita mesen Gojek aja harus tahu kemana dulu Iya. gitu ya. Kalau nggak kan belum menentukan tujuan. Ya kan? Iya benar. Itu gue mantra Kalau gue. Kak Alek? Kalau gue ininya kita harus selalu belajar sih, upgrade. Jadi belajar, terutama di musik kan. Musik kan berkembang terus tuh. Jadi keep learning. Jadi keep learning musik sekarang seperti apa. Terus gue juga pada saat pandemi itu banyak belajar dari yang muda-muda malah. Anak lebih muda mereka. Bukan berarti yang lebih muda itu. Mereka ini ya. wawasan mereka baru, sesuatu yang kita dulu nggak tahu kan zaman analog. Oh ternyata kayak gini. Jadi kita belajar lagi gitu. Jadi kita upgrade. Jadi malah kita punya nilai-nilai lebih kan. Mereka nggak pernah ngalamin analog. Kita ngalamin analog, tapi kita belajar dari mereka. Jadi kita bisa combine lagi gitu. Berarti keep learning Catching dari up, yang muda juga. Iya, keep up. and keep up. K-pop. K-pop. Lucu ya? Lucu ya? Akhirnya keluar juga dari tadi. Bakatnya langsung keluar juga. Yang datar mungkin episode berikutnya mungkin ini udah mulai lebih ngegas jujur. gitu. Iya udah. Oke. Kalau KL? Nggak boleh takut sih sebenarnya. Nggak Itu boleh aja, takut. nggak boleh takut. Kalau gue sih sebenarnya lebih semua yang membuat puisi-puisi gue, buku gue yang akan muncul itu kan banyak kan karena takut akan diri sendiri sebenarnya. Jadi balik lagi, semua yang membuat gue terhenti itu sebenarnya karena gue sendiri. Karena gue takut, karena gue frustasi, karena gue apa. Walaupun karya-karya itu menurut gue pada saat down itu sebenarnya juga pas gue baca, kata-katanya itu beda daripada ketika gue happy. Ketika gue happy menurut gue cheesy banget. Bukan gue berarti gue nggak Banyak kejunya ya, banyak kejunya. Bukan berarti gue harus nggak happy baru bisa bikin puisi, enggak. Tapi maksudnya gue ngerasa bahwa itu harus dijadikan pengalaman yang bisa, jadi tetap mungkin dark gitu ya, tapi gue nggak boleh takut untuk ditulis juga gitu. Gue nggak boleh dark. Sweet dark, 70% lah ya lumayan kan, jangan yang dark terus ya kalau Iya, coklat ya, dark lumayan. 70% 70% tuh masih enak lah gitu. Jadi nggak boleh takut aja. 100% susah ya. Nggak bisa dimakan. Gitu, nggak boleh takut aja. Oke, kalau dari aku yang terakhir, setiap hari simple, carilah sesuatu yang kecil untuk disyukurin, sehingga pada akhirnya rasa syukur itu akan bawa kamu untuk mendapatkan hal yang lebih positif, yang lebih baik, Dan kembali ke netralnya juga lebih cepat. dan kembali ke netralnya juga lebih cepat. Jadi nggak boleh R. Nggak boleh. N. Abis Oke. itu, D. abis itu D. Iya, baru. Tapi dia mundur bisa. Oh, itu dia jangan gini, dia mundur. Mobil Jerman. Kamu Jerman.
Beda mobil, Bo. Itu dari kita untuk di episode ini. Sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Choose to be happy. Choose to be happy.